Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Ramadhani, mahasiswa Universitas Persada Bunda Indonesia semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait kepailitan dan PKPU guna memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Hukum Kepailitan. Baik, kita mulai dari pengertian kepailitan. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menurut Pasal 1, Angka 1, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Secara sederhana, kepailitan adalah kondisi di mana seorang debitur tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya sehingga asetnya disita secara massal untuk dibagikan secara adil kepada para kreditur. Baik, selanjutnya masuk ke syarat dan keputusan pailit. Syarat dan keputusan pailit ini diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dimana agar permohonan pailit dikabulkan oleh pengadilan niaga memiliki beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, debitur memiliki 2 atau lebih kreditur. Kemudian, tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kemudian, permohonan dapat diajukan oleh debitur, kreditur, jaksa apabila kepentingan umum, kemudian BI jika bersangkutan dengan bank, ataupun OJK jika perusahaan efek atau asuransi. Kemudian lanjut ke akibat putusan pailit. Akibat putusan pailit ini dalam pasal 21 dan 24 setelah putusan diucapkan, yang pertama, kehilangan hak penguasaan. Debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Kemudian lanjut ke sita umum. Semua harta debitur termasuk yang diperoleh selama kepailitan menjadi sita umum. Kemudian batal demi hukum. Semua perikatan yang dilakukan debitur setelah putusan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali menguntungkan harta tersebut. Kemudian lanjut ke pengurusan harta pailit dan tindakan setelah pernyataan pailit. Yang pertama, pengangkatan kurator dan hakim pengawas. Pengadilan mengangkat kurator untuk mengurus harta dan hakim pengawas untuk memantau proses. Kemudian diadakan rapat kreditur, pertemuan untuk mendengarkan laporan kurator. Kemudian lanjut ke pencocokan piutang ataupun verifikasi. Tahapan paling krusial untuk menentukan berapa jumlah utang yang sah dan siapa saja kreditur yang berhak menerima pembagian. Kemudian lanjut ke insolvensi dan pemberesan. Jika rencana perdamaian ditolak, harta debitur dijual ataupun dilelang dan hasilnya dibagikan kepada kreditur sesuai urutan prioritas, mulai dari kreditur preferen, lanjut ke separatis, dan yang terakhir itu konkuren. Kemudian lanjut ke penundaan kewajiban pembayaran utang ataupun PKPU. PKPU sendiri adalah napas buatan bagi debitur. Berbeda dengan pailit yang berujung pada penjualan aset, PKPU bertujuan agar debitur dapat mengajukan rencana perdamaian ataupun restrukturisasi ulang agar tidak pailit. PKPU dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu PKPU sementara. PKPU sementara berlangsung maksimal 15 hari sejak putusan diberikan. Kemudian adanya PKPU tetap. Jika kreditur setuju, dapat diperpanjang maksimal 270 hari.
Jika dalam batas waktu ini tidak mencapai perdamaian, debitur langsung dinyatakan pailit. Kemudian kita masuk ke salah satu contoh kasus paling ikonik di Indonesia, yaitu kasus PT Nyonya Menir. Kita masuk ke analisa kasusnya. Yang pertama yaitu pada latar belakangnya. PT Nyonya Menir memiliki hutang kepada banyak kreditur, termasuk ke para supplier dan buruh-buruhnya. Kemudian lanjut ke proses PKPU-nya. Awalnya, perusahaan menempuh jalur PKPU pada tahun 2015 dan mencapai perdamaian untuk mencicil utang sebesar 89 miliar kepada kreditur. One prestasi yang dilakukan yaitu perusahaan gagal memenuhi pembayaran ataupun one prestasi dalam perjanjian perdamaian tersebut. Masuk ke putusan pilotnya, salah satu kreditur yaitu PT Jayanti Group mengajukan pembatalan perdamaian. Pengadilan Niaga Semarang akhirnya memutus PT Nyonya Menir Pilot karena terbukti gagal memenuhi kewajiban sesuai jadwal yang disepakati dalam PKPU, yang dimana mengakibatkan PT Nyonya Menir asetnya disita oleh kurator secara keseluruhan, kemudian dilelang, dan hasilnya digunakan untuk membayar tunggakan gaji karyawan, pajak, serta utang kepada para kreditur lainnya yang terlibat dalam kasus. Baik, sekian penjelasan materi singkat terkait kepailitan dan PKPU dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.